Halo teman-teman, balik lagi sama saya Yasin di Chat Time with April 4 episode 2. Nah, teman-teman, kali ini kita bakal ngomongin pengangguran dan proses pengembangan diri. Nah, di Chat Time kali ini spesial nih, kita rame-rame di sini. Ada dari mahasiswa, ada dari alumni, sama dosen. Dan mungkin perkenalan dulu, Pak. Kang. Dari aku dulu mungkin ya Kang ya. Boleh. Aku Fatur Abdurrahman, mahasiswa semester 6 di program studi Ekonomi Pembangunan. Aku Naufal Nur Hadi, alumni program studi Ekonomi Pembangunan Unisba angkatan 2018. Yuka Sundaya, ya dosen Ekonomi Pembangunan Unisba. Ya, siap. Tapi Pak, sebelum masuk nih, kayaknya enak nyantai dulu aja gitu ya. Dengar-dengar saya tuh Bapak habis bikin lagu baru, kenapa ya? Ya, Boleh mungkin Pak, dikit gitu. di spill gitu. Di-spill ya. Gitar. Sikat lah, Bro. Ya, ini lagu baru judulnya Tetap Satu. Tetap satu. Yang nyanyiin nanti senior kalian tuh yang baru wisuda. Kang Olaf ya, Pak? Olaf. Oh, Kemarin juga udah bikin. Judulnya Pagi Jadi Saksi. Kenapa kita begini merespon lagu yang merespon problem kebencanaan di Indonesia akhir-akhir ini. Nah, kalau ini yang baru nih. Tadinya mau recording tapi dianya wisuda dulu. Relung perasaan ini melayang di atas kehampaan. Nah, gitulah. Kalau dipanjangin kan kena copyright. Benar. Jadi kalau mau nonton tuh nonton aja langsung di YouTube-nya ya. Oh, belum, karena belum direkam. Oh, belum direkam. Siap tuh Pak. Gitu. Ya. Ya mungkin kemarin tuh Pak, saya sama Kang Fatur sempat ngobrol-ngobrol nih Pak. Kang Fatur tuh waktu itu bisa disebut dilema lah, agak kepikiran overthinking soal masa depan. Semester berapa? Semester 6, Pak. Ya, Oh. sekarang semester 6. OVT gitu ya. OVT, ya, pakai V, Pak. OVT. Ya. Tentang apa kemarin teh Kang Ade? Ya, jadi gini Kang Yasin, memasuki semester 6 gitu ya. Udah mulai kepikiran nih gimana nanti kehidupan setelah perkuliahan gitu ya, terlebih di pekerjaan gitu. Itu sih Kang yang akhir-akhir ini jadi sering kepikiran gitu. Berdua sama Yasin ngobrol sampai malam gitu ya. Iya, Pak. Overthinking cuman karena itu sih Pak Kang gitu. Ya bagus kalau overthinkingnya daripada underthinking. Benar, Pak. Jadi perlu disyukuri itu kalau overthinking. unthinking. Iya dong. Tidak berpikir. Berarti kan merespon masa mendatang. Untuk apa yang bisa kita persiapkan hari ini kan. Ya. Memitigasi ya Kang. Ya, mau mitigasi, apalah istilahnya, mengantisipasi apa yang harus dilakukan sekarang mungkin gitu ya. Iya, Pak. Dan memang harus dijawab itu. Harus dijawab. Mungkin ini kental ke pengangguran mungkin ya Kang. Iya. Itu kayak takut ntar nganggur gimana gitu ya. Iya. Tapi Pak, mungkin saya juga penasaran definisi secara yang betul tuh gimana sih pengangguran tuh Pak? Ya nganggur tuh kan nggak punya kerjaan. Benar sih Pak. Iya gitu kan. Nggak ada kerjaan. Nggak ada kerjaan. Menderita dong. Karena nggak punya uang ya. Iya. Mau beli ini beli itu ya nggak bisa. Susah. Gitulah. Ambil pengangguran nggak usah ribet-ribet. Nggak ada kerjaan aja kan. Ada kerjaan ya Pak. Takut jadi Fatur takut nanti nggak punya kerjaan. Iya. Gitu kan. Tapi Pak, kalau pengangguran tuh faktornya tuh apa aja sih Pak? Apakah ada faktor internal dari dirinya sendiri ataukah ada faktor eksternal misal lapangan pekerjaan gitu Pak? Ya, kalau saya nggak mau ngomongin yang teorinya ya, karena mungkin tidak akan menjawab overthinkingnya. Ada buku bagus sebetulnya yang bisa teman-teman baca tuh, ditulis oleh Chania Cita dan Abigail ya. Judulnya itu Makanya Mikir. Nah itu saya kira cocok tuh untuk kawan-kawan yang nanti
Kalau udah lulus gimana ya? Yang covernya merah ya, Pak, ya? Covernya merah. Oh, yang covernya merah. Seperti Iya, kursi iya. ini nih. Enak tuh bahasanya tuh enak. Karena memang diperuntukkan bagi teman-teman yang overthinking terus nggak tahu solusinya kayak gimana. Nah, itu menarik. Jadi spill dikit lah ya isinya. Jadi untuk mencapai tujuan itu ada 2 hal yang dipertimbangkan. Pertama motivasi. Yang kedua itu adalah faktor higien. Nah, faktor higien itu faktor luar. Nah, jadi yang sering ribet di teman-teman tuh mungkin ini adalah faktor motivasinya. Yang kadang-kadang sulit membedakan mana nih faktor motivasi yang bisa kita kendalikan sendiri dengan faktor luar atau faktor higien yang tidak di luar kendali teman-teman kan gitu. Iya. Nah, itu ringkasnya begitu tuh. Berarti mungkin Pak, faktor internalnya pun maksudnya dari diri mereka pun dapat memengaruhi jadi pengangguran gitu ya Pak? Harus itu sangat banget, Sangat banget. mutlak. Sangat banget mutlak ya. Boleh sekali, Pak. Tapi akan sama Bapak pernah nggak dengar berita atau mungkin sampai ada datanya tuh katanya sekarang pengangguran dari tingkat pendidikan yang tinggi sarjana gitu banyak sekarang. Ya, kalau baca data ya memang begitu. Tapi kan apa namanya, saya sih nggak begitu loyo ya dengan data statistik itu. Kalau dengan data statistik itu kan artinya kita hanya menjadi objek, tidak menjadi subjek, tidak menjawab Keresahan, masalah overthinking. overthinkingnya dia kan gitu. Nah, kalau sedikit pengalaman lah, seumuran dengan Fatur dulu ya sama, saya juga seperti itu, muncul pikiran seperti itu ya. Kalau udah lulus gimana ya, sempat kepikiran waktu itu, udahlah saya jadi wartawan weh gitu kan. Karena saya rajin nulis, saya kembangin aja bisa nulis steno dalam wartawan tuh. Sempat kepikiran gitu, galau. Kemudian orang tua saya udah di jadi PNS aja gitu kan. Anak saya juga kemarin gitu semester 8 sekarang ya. Galau ya. Jadi saya kira itu satu kewajaran dan bagus ya kalau sudah resah. Iya. Nah, hanya keresahan itu jangan didiemin. Artinya kita harus punya kandidat-kandidat di mana kita mau kerja tuh. Kemudian kita baca profilnya. Misalnya kamu pengen di perusahaan A, perusahaan itu apa? BUMN atau pemerintahan atau perusahaan swasta. Kan dibaca dulu tuh profilnya. Jadi ibaratkan kita nih ikan gitu. Aku ikan hiu. Gak mungkin saya memprofile danau. Iya. Karena bukan habitat saya. Saya harus memprofile laut. Laut. Nah, itu jadi kenali dulu diri. Kemudian cari profil-profil ya. Nah, kalau ada gap antara kemampuan diri dengan profil perusahaan atau instansi yang kita bogohi atau kita sukai. Kita sukai. Kita minati. Kita Nah, di minati. situ kita kan curahin effort ya kan dari Iya, sekarang iya, mumpung semester 6. Gitu. Kalau menurut Kang Opal gimana tuh? Gimana apa nih? Yang tadi saya juga jadi lupa. Ini yang banyak sarjana tapi nganggur Kang. Menurut Akang gimana tuh? Ya mungkin kalau secara jumlah kan nggak sedikit juga gitu yang kayak gitu, tapi kan banyak faktor di balik itu gitu. Tadi sempat ditanya soal skill, terus tadi Pak Yuka juga sempat bilang ada faktor motivasi dan juga higien yang sifatnya dari luar yang barangkali kalau dari sisi personal faktor motivasi ini kadang jadi masalah banget sebetulnya. Apalagi dulu merasakan kalau perbedaannya saya dengan Fatur yang saya rasakan itu justru bukan saat kuliah, tapi kira-kira mungkin 2 minggu setelah sidang. 2 minggu setelah sidang skripsi, hasilnya keluar, alhamdulillah waktu itu lulus, di situ mulai bingung mau ngapain nih gitu. Karena selama di kampus nggak punya kesadaran
nanti setelah lulus kuliah mau ngapain gitu ya. Jadi kalau pengalaman saya Pak, nggak sempat mengisi, mengisi kekosongan atau gap untuk masuk ke perusahaan yang diminati gitu. Karena belum memprofile. Belum memprofile kayak gitu. Justru sebetulnya kalau kalau dari sudut pandang saya melihat ke overthinking-annya Fatur selama masih kuliah, bisa dikatakan cukup baik, itu artinya sudah punya kesadaran. Kesadaran ya. Itu sih kalau sudut pandang. Terus ada juga setahu saya itu orang yang ketika overthinking akan menghasilkan 2 hal. Yang pertama, menjadi semangat atau pecutan bagi dia gitu untuk semakin berkembang, dan satunya lagi tuh ketika dia overthinking dia malah semakin down gitu, malah semakin, tidak bergerak ataupun diem aja gitu, malah makin down. Menurut Abang tuh gimana sih caranya biar ketika kita overthinking malah kita tuh terpacu gitu? Atau emang orangnya aja yang kayak gitu? Saya nggak bisa jelasin secara teorinya kayak gimana gitu atau idealnya kayak gimana, cuman kalau saya merasakan dekat dengan seseorang itu justru mempengaruhi cara pikir kita terhadap sesuatu gitu. Dekat Saya dengan lebih lebih sering memilih untuk dekat dengan Pak Yuka misalkan karena dengan hubungan saya dengan Bapak bisa banyak referensi yang saya peroleh baik secara akademik ataupun musik gitu. Meskipun saya tidak begitu suka bahkan tidak bisa memainkan musik gitu. Tapi bisa Seringkali punya dalam masalah percintaan. kayaknya itu mah yang tahu-tahu aja Pak. Enggak, tapi benar-benar banyak hal gitu. Atau misalkan saya dengan salah satu teman saya, dia suka fotografi juga. Di situ saya bisa menikmati fotografi meskipun saya nggak bisa gitu. Jadi agaknya eh, dengan siapa kita bergaul itu bisa mempengaruhi secara tidak langsung cara pandang kita terhadap sesuatu gitu. Itu sih. berarti cari support system ya Kang, gak perlu pacar? Mungkin simpulannya gitu ya, support system ya. Iya, support system mungkin ya. Mungkin ini kan ada 3 generasi gitulah bisa dikatakan. Saya sendiri pengen tahu gitu, waktu berkuliah tuh ketakutan paling terbesar apa sih khususnya untuk di masa depan? Mungkin dari mahasiswa dulu kan tadi. Kalau dari aku pribadi gitu Kang, terkait yang udah dijelasin sama Pak Yuka sama Kang Nopal tadi, mungkin kekhawatiran aku udah disinggung di awal terkait mungkin pasca perkuliahan gitu ya, kemana gitu. Nah, mungkin yang lebih lanjutnya tuh kompetensinya gitu Kang. Apakah kompetensi saat ini sudah dirasa cukup gitu ya, untuk menunjang saya untuk bisa bekerja di salah satu instansi pemerintahan atau dimanapun itu saya dibutuhkan gitu. Karena dirasa tuh kompetensi dasar saat ini tuh dirasa udah jadi basic gitu, kayak dulu mungkin kita bisa mencantumkan di CV itu layaknya penguasaan Microsoft Office gitu ya. Nah, ternyata sekarang tuh yang dibutuhkan nggak hanya yang basic, tapi yang advance gitu. Nah, itu sih Kang, mungkin dari aku pribadi gitu ya. Mungkin kompetensi saat ini tuh apakah ini dirasa cukup gitu ya untuk menunjang saya gitu, menjadi nilai jual saya kepada perusahaan di luar sana gitu. Itu sih Kang. Kayak Gimana Kak? saya nggak aware sama kompetensi sama dulu keresahannya tuh apa ya? Lebih ke takut kalau misalkan saya kuliah nih, setelah saya kuliah tuh ternyata nggak bisa ngasih apa-apa gitu. Entah buat diri saya sendiri atau buat lingkungan sekitar gitu. Oke. Lebih takut ke situ sih kalau saya dulu yang jadi keresahannya. Kalau Bapak dulu pernah ngerasa takut waktu kuliah nggak, Pak? Enggak. Nggak pernah? Enggak. Wanian lah pokoknya, Pak. Iya. Apapun itu. Ya. Jujur enggak sih. Kenapa? Karena saya punya keyakinan begini, kalau kita itu berusaha bahkan sampai keluar keringat, ini keyakinanku ya. Iya. Itu pasti ada imbalannya kan. Iya. Saya punya yakin sih Allah akan memberikan apa namanya, ya something lah, sesuatu gitu ya. Jadi saya meyakini tidak ada usaha yang sia-sia. Hanya kita tidak sabar ya hasilnya apakah esok, minggu depan, bulan depan, atau tahun depan, Iya. atau beberapa Tahun ke depan. tahun depan. Nah, saya punya keyakinan itu jadi alhamdulillah tidak merasakan
rasa takut yang bisa saya share di sini. Iya. Oh, kalau mungkin kayak saya sendiri sempet bingung sih, Kang, Pak, IPK tuh nanti ngaruh nggak ke kita tuh lebih mudah nyari kerja gitu? Oh ya, kemarin tuh saya ngobrol sama Bu Aan ya, ngobrol sama Bu Aan, mungkin saya ingin kembangkan di sini tuh. Jadi ada alumni, angkatan berapa saya lupa namanya, Asri tuh. Dia di pemerintahan. Nah, ini mungkin sedikit menjawab ya. Pertama dari karya tulis dulu. Nah, karya tulis yang monumental bagi teman-teman adalah skripsi. Ya, bagi saya skripsi itu adalah tulisan cerminan intelektual kita, menampilkan bagaimana kompetensi kita sebagai sarjana ekonomi pembangunan ya. Jadi itu dulu tuh jangan dianggap remeh, karena nanti pengguna itu ya tidak hanya melihat indeks prestasi, akan melihat bagaimana diskusi saya dengan Bu Ada, melihat kreativitas, intelektualitas kita dari skripsinya itu. Oleh karena itu jangan dianggap enteng tuh. Kan kita jadi tahu tuh, oh ini skripsinya, nggak ada novelty-nya nih gitu kan. Betulnya isu yang lama dibahas-bahas lagi gitu, kayak apa, lagu klasik gitu ya, putar-putar deh. Recycle. Klise. Tapi lagu klasiknya tetap enak sih. Enak lah, masih enak klise lah. Lagu tapi itu ya, Iya. lagu. Nah, jadi momentum itu pertama tuh, momentum pertama menurut saya yang harus dimanfaatkan tuh skripsi untuk menampilkan kompetensi kita sebagai sarjana ekonomi pembangunan. Wajah kita itu ada di tulisan itu. Itu saya setuju banget. Sehingga nanti user siapapun itu bisa memprofile Fatur misalnya. Itu dari tulisannya. Baru nanti berkorelasi dengan IPK-nya berapa ya. Oh, pantas nih. IPK-nya tinggi, terus karya tulisnya juga memang mencerminkan intelektual yang kreatif, respon terhadap problem yang menjadi kompetensinya dia gitu. Gitu. Nah, jadi satu lagi tuh dalam memprofile kandidat gitu ya, perusahaan atau instansi yang kita bogohi untuk bekerja. Kita sendiri harus menyesuaikan dengan profil itu. Tapi jangan lupa kita calon sarjana ekonomi pembangunan. Maximizing di situnya, di profiling. Maximizingnya gimana? Ya tidak sulit sebetulnya. Ya perluas dan perdalami ya kompetensi dalam ilmu ekonomi pembangunan. Ya mikronya harus matang berarti kan, makroekonominya harus matang. Karena problem-problem itu baik di perusahaan swasta maupun pemerintahan itu membutuhkan tuh cara pandang mikroekonomi, cara pandang makroekonomi. Pencabangan dari mikroekonomi kan banyak ya. Ekonomi publik aja bukan hanya persoalan makronya, tapi kan ada alat analisis mikroekonominya kan. Apalagi ekonomi sumber daya alam, itu mikroekonominya harus kuat. Semakin kuat mikroekonominya, semakin sensitif dengan problem-problem terkait dengan pengelolaan alam dan lingkungan dari perspektif ekonominya. Jadi dari situ nanti teman-teman ready untuk membangun tim kerja dari disiplin-disiplin ilmu yang lainnya. Itu sih. Berarti manfaatkan momentum itu ya, Pak? Berarti manfaatkan momentum itu waktu skripsi. Nah, dari sekarang berarti kan? Dari sekarang. Ya. Kalau overthinking, jawabannya adalah thinking. Thinking, ya. Kalau thinking, ambil books gitu. Tapi Kang Opa, penasaran saya Kang. Akang kan kebetulan baru hangat-hangatnya
beberapa tahun kemarin nyari kerja tuh, Kang. Heeh. Nah, apakah benar nggak sih itu IPK tuh ngaruh, Kang? Yang Akang rasain waktu itu? Nah, cocok dia jawab pengalaman. Dibilang ngaruh, saya nggak pernah tahu buktinya. Misalkan kan biasanya kita apply lamaran dulu kirim via email atau apapun itu gitu ya. Nah, requirement IPK itu saya kadang nggak bisa langsung tahu saya keterima atau enggak gitu di situnya. Contoh nih misalkan ada lowongan kerjaan Kalau boleh tahu udah berapa perusahaan nih? Sekarang kerja di perusahaan keberapa? Kalau sekarang kerja di perusahaan kedua, kebetulan dari 2 perusahaan itu istilahnya ada orang dalam juga sebetulnya, ada yang kenal juga sih sebetulnya. Jadi nggak bisa menjawab secara pasti apakah IPK itu berpengaruh atau enggak gitu. Tapi selama itu juga kan banyak banget ngelamar-lamar gitu kan. Awalnya saya pasti lihat dulu IPK-nya requirement atau persyaratan utamanya itu apa dulu, misalkan IPK atau gender dan segala macamnya atau usia gitu. Oh IPK di atas 2,75 misalkan, saya coba masuk ke situ dan alhamdulillah beberapa kali ada panggilan buat interview, tapi mungkin hasil dari interviewnya itu yang akhirnya lebih dinilai gitu. Biasanya kalau IPK itu kan sebelum kita masuk interview, di situ tuh penilaian IPK masuk atau enggak tuh gitu. Dan itu biasanya udah secara gamblang sebetulnya. Banyak sekali perusahaan yang memang mencari tenaga kerja itu ya langsung mencantumkan IPK-nya di awal, enggak di akhir gitu. Jadi kita mungkin akan kesulitan untuk menjelaskan apakah IPK itu sangat-sangat menjadi pertimbangan bagi perusahaan untuk apa namanya ya. Kalau boleh tahu nih, saya penasaran. Sekarang bidang pekerjaan perusahaan Noval itu apa? Kalau sekarang sih bisa disebut sebagai konsultan IT apa ya? Konsultan Konsultan IT. Perusahaannya IT. itu perusahaan konsultan Betul, IT. konsultan IT. Jadi bukan sistem Bermanfaat produk ya. nggak sebetulnya ilmu ekonomi pembangunan yang dulu pernah dikuasai gitu? Saya jadi ingat salah satu mata kuliah yang mungkin sekarang udah nggak ada, Pak. Apa tuh? Sistem ekonomi. Oh, Karena di IT konsultan itu kan sebetulnya kurang lebih kita ngelola tentang sistem software dan segala macam gitu ya. Sistemnya itu sistem informasi manajemen rumah sakit gitu. Nah, ada suatu kejadian di mana intinya ada semacam trouble gitulah gitu waktu itu tuh. Nah, di salah saya satu klien. di salah satu klien. Yang saya pikirkan tuh adalah bagaimana caranya si masalah ini bisa selesaikan, pasti gitu. Nah, saya langsung keinget tuh mata kuliah dulu sistem ekonomi. Kalau kalau saya bisa diralat ya Pak kalau misalkan salah. Kan sistem itu adalah saya lupa Keterkaitan unsur-unsur ya. keterkaitan unsur-unsur yang menciptakan satu realitas kalau saya nggak salah gitu. Nah, ininya ada semacam alur gitu dari bagaimana seseorang bisa masuk ke dalam sistem, kemudian diolah di sistem, kemudian keluar di sistem gitu. Nah, kalau di dalam pekerjaan saya itu tuh contoh misalkan data pasien. Data pasien bisa masuk itu lewat mana dan keluar itu lewat mana. Artinya kan masuk lewat pendaftaran, masuk ke kumpulan pasien, kemudian dikasih pembayaran gitu keluarnya. Nah, waktu itu kok ada kasusnya di mana pasiennya ini nggak ada, tapi pembayarannya ada gitu. Pasien nggak ada, pembayaran Pasiennya ada, tapi pasiennya nggak ada di daftar pasien tuh. Pendaftaran itu nggak ada, tapi di pembayarannya ada gitu. Ini kan nggak logis. Siapa gitu. yang bayarnya? Nah itu gitu katanya. Gimana gitu waktu itu tuh. Langsung lah keinget sistem ekonomi. Oh iya, cari dulu inputnya di mana nih gitu. Apakah manual ataukah di sistem sebelumnya ataukah gimana gitu. Nah itu bukan cukup bahkan sangat berpengaruh gitu mata kuliah itu tuh untuk membentuk cara pikir saya di pekerjaan sekarang gitu. Yang berkaitan dengan sistem. Jadi ada manfaat cara berpikir sistem ya. Cara berpikir Gitu. sistem sebetulnya. Oke. Jadi IPK mungkin berpengaruh untuk menggait awal banget ya kan? Tahu sih sebetulnya kalau IPK bisa masuk atau enggak tuh kita tuh. Karena kan biasanya di lowongan kerja tuh di awal udah tahu nih IPK-nya berapa gitu. Jadi kayak filter aja gitu. Filter aja di awal sih sebenarnya enggak yang di bawah 30 ya janganlah gitu ya, kan. Idenya kan ya sadarilah gitu. Kayak filter buat si perusahaan gitu. Karena ya perusahaan juga kan banyak pasti
sekali buka lowongan kerja tuh banyak kan, nggak 1, 2 orang gitu. Oke. Ya kalau Makanya ada wawancara ya Mhm, agar makanya wawancara. layer filternya lebih Iya, presisi lagi betul Iya. betul. Mengerucut gitu. Jangan sampai karena inflasi IPK Inflasi Iya. IPK. inflasi pengetahuan kumulatif bukan indeks. Indeks. Tapi sekarang kalau misalkan di pekerjaan tuh lebih banyak justru Pak, apa Apa tuh? namanya, filter untuk kita bisa bekerja akhirnya gitu. Iya, iya, iya. Mulai dari tadi lowongan lowongan kerja itu kan biasanya menampilkan persyaratan utamanya lah gitu ya. Pasca dari situ kita bisa misalkan interview itu biasanya kebagi jadi 2, Oh, bisa user dan juga general. General tuh biasanya kita interview dengan HR-nya atau Apa tuh? SDM-nya, dengan bidang atau divisi SDM-nya gitu. Ya ditanya terkait dengan bagaimana kepribadian kita, apa yang kita dapatkan dulu gitu dan segala macam. Kalau user itu ke pengguna, kita diwawancara oleh pengguna. Misalkan kita mau masuk divisi atau bidang marketing, ya ditanya oleh manajer marketing gitu. Contohnya gambarnya kira-kira kayak gitu. Ada juga kemudian nanti di beberapa sistem tuh ada dengan focus group discussion gitu, itu biasanya untuk manajemen trainee gitu. Banyak pokoknya kalau kalau sekarang tuh. Jadi nggak cuman kita daftar, interview sekali, langsung kerja. Ada juga mungkin yang kayak gitu, tapi mungkin sekarang lebih banyak filteringnya lagi. Nah, mungkin berkaitan juga dengan jumlah tenaga kerja yang jumlah pengangguran juga kali ya, yang maksudnya mencari tenaga kerja. Iya. Gitu sih. Tapi, saya juga penasaran Kang Fatur, mungkin ketika overthinking setidaknya ada berpikir gitu bahwa strategi apa yang harus dilakukan gitu, Bang. Adakah, Kang? Nah, gimana ya Kang ya jelasinnya? Di balik keresahan tadi gitu ya, sedikitnya tadi dijelaskan oleh Pak Yuka, oleh Kang Noval, bahwa ya harus ada langkah yang diambil ketika overthinking tuh ya, Pak, ya. Mungkin jangan jangan overthinking doang, jangan berlarut-larut gitu ya. Karena tadi ketika overthinking ya makanya thinking gitu ya, Pak, ya. Nah, thinking gitu. Nah, mungkin, bentuk, mitigasi atau strateginya tuh, itu tadi sih, Kang, karena pertanyaan, saya juga terkait apakah kompetensi saya ini relevan atau tidak gitu ya. Nah, mungkin saya akan lebih, apa ya, lebih banyak belajar di hal-hal yang mendasar gitu ya, contohnya misalkan di Microsoft Office, tapi kita naikin nih, jangan sekedar bisa, tapi kita kuasai, kita mastering lah gitu. Kita, melompat ke, yang lebih advance level gitu, itu sih, Kang. Jadi, karena banyak yang, menyatakan gitu ya, bahwa, spesialisasi ini, orang-orang yang berspesialisasi ini kadang memiliki nilai jual yang lebih gitu, Kang. Iya, karena dinilai bahwa dia nih jago satu hal, tapi jago banget gitu, daripada dia kayak cuman jadi Generalis lah ya. iya, generalis gitu. Generalis nih mulai kehilangan tempat disusul oleh spesialis ya, Kang, ya. Itu fenomenanya lagi marak gitu, Kang, kayak gitu. Itu sih, Kang. Oke. Terus ada juga satu topik yang selalu jadi perbincangan terus-menerus gitu, di sosial media juga bahkan banyak banget yang debat soal apakah lebih penting, fokus di akademik, organisasi, atau magang gitu, untuk menyosong masa depan gitu, untuk cari kerja. Menurut Akang dan Bapak gimana tuh? Antara akademik, organisasi, sama magang, okenya gimana tuh? Kalau saya punya anggapan, pertama tujuan masuk kampus pasti akademik kan. Iya betul. Mau kalian istilahnya resep magang atau resep kumpul, resep nongkrong, resep organisasi, ya silakan tapi tujuan utamanya tetap harus akademik gitu. Aktif boleh dulu tapi tetap harus ke akademik lagi sih akhirnya gitu. Saya bukan tipikal orang yang, apa namanya, bagus banget akademiknya, saya ngerasa nggak kayak gitu juga, tapi tetap kayaknya kita masuk kampus itu bagian dari tanggung jawab, ya tanggung jawabnya tetap harus diselesaikan gitu. Karena banyak banget yang mungkin, di luar sana ada teman-teman yang ikut organisasi, magang, akhirnya malah melupakan tanggung jawab akademiknya gitu. Ya mungkin pilihan, cuman kalau sudut pandang saya sayang sih, kayak gitu.
Berarti akademik dengan topping gitu ya, Bang? Menurut saya mah saling komplementer. Jadi kalau dalam pandangan saya sebagai dosen ya, Iya, ya mahasiswa kuliah serius, organisasi serius, ya magang melaksanakan. Ini yang harus kita perbaiki juga sih di apa namanya proses magang tuh. proses magang betul. Ya, jadi ada tanggung jawab prodi dan kampus kan Ya. memperbaiki. Karena kan sering kali magang itu, misalnya saya pemimpin magang, nggak kenal juga dengan pemimpin magang di perusahaan Iya, kan, iya. nggak ada Oh, koordinasi iya, tuh. iya, iya. Kasarnya ya, Pak ya. Terus sering kali yang nggak sempurna itu adalah atur misalnya magang itu tujuannya apa, mau menguasai skill apa kan gitu. Nah ini juga kan harus relate dengan kompetensi atau apa Profiling. kemampuan yang ingin dibentuk sebagai calon lulusan ekonomi pembangunan kan gitu. Tapi orang seringkali apa menganggap itu problem. Jadi profil lulusan itu setidaknya menjadi kompas gitu loh. Menjadi kompas bagi mahasiswa gitu ya, agar tidak terlalu lebar gitu ini ya, Iya. intervalnya. Oh masuk ekonomi pembangunan profilnya begini, jadi kan lebih sempit. Nah yang dilakukan oleh Batur dan kawan adalah mengembangkan atau membentuk profil itu. Apakah harus sama persis? Enggak juga. Kan boleh juga pakai topping kan? Iya. Bener nggak? Ya kan apa sih makanan yang pakai topping teh? Nah, misalnya bubur ya. Oh iya. Toppingnya kan Ada ada kacang, ayam, Kacang, segala macam. seledri. ayaman gitu ya. Iya. Pakai cakwe kayak apa. Iya. Nah, kita kan harus berpikir, oh profil ekonomi pembangunan begini. Nah, gue kasih topping nih apa? Nah, si topping ini kan bisa dari organisasi, Iya. dari magang kan gitu. Nah. Encer sih. Nah, ditambah dengan keyakinan kuat, setiap usaha, doa, ya, pasti ada hasil. Iya. Nggak mungkin, Iya. nggak mungkin nggak ada hasil, man. Kalau ada yang mengatakan, wah ada usaha yang sia-sia, enggak, hasilnya aja mungkin yang tertunda dan kita restrategi lagi atau respesifikasi lagi bahasa ekonomi namanya usaha-usaha kita. Minimasi. Insya Allah mual takut itu, Iya. mual overthinking. Itu overthinking jadi bagus. Iya. Tapi Pak, saya punya bukan bisa jadi keresahan kali ya. Jadi kalau saya punya anggapan kalau misalkan lulusan sekarang tuh kadang mencari atau punya pengalaman magang yang barangkali nggak linear dengan apa namanya disiplin ilmunya. Itu menurut sudut pandang Bapak sebagai akademisi, apakah jadi salah satu kekurangan kah di sistem pendidikan atau justru malah jadi hal yang baik gitu? Bagi dia itu butuh, kan gitu ya. Iya. Nah itu makanya coba baca gerak itu ya, buku Chania Cita tuh, makanya mikir. Jadi apa pekerjaan itu ada beberapa pilihan. Ada yang income-nya tinggi, tapi kompetensi kita minimal di situ. Ada yang kompetensi kita maksimal dalam bidang pekerjaan itu, tapi itu misalnya income-nya rendah. Akhirnya kan kita nggak dapat kepuasan tuh di situ. Iya. Nah, sesungguhnya itu adalah faktor higien tuh. Faktor higien. Nah, tinggal tipe Fatur atau kawan-kawan di mana. Orangnya idealis atau pragmatis, itu kan pilihan ya, itu kan pilihan. Jadi selalu menyisakan masalah juga ketika kita memperoleh suatu pekerjaan. Gitu. Nah, kalau kita kemas itu kan problem itu artinya kan setiap saat itu ya kita harus berpikir terus, mengembangkan diri terus, harus update lah. Kalau nggak update mah kita
kasihan loh itu nanti kalau misalnya Kang Nopal pemimpin perusahaan nggak update, Iya, karyawan nggak lu bisa, kasihan lu. kasihan. yang yang udah produktif, udah rajin mikir, rajin Heeh. mengembangkan diri, bosnya Ya, tidak kurang. update. Update. Jadi kan potensi pengembangannya ketutup. Terhambat ya. Nah, itu mungkin maksudnya Unisba itu ada moto mujahid, mujtahid, Mujadid. mujahid kan kerja keras Iya. terus kan. Mujtahid itu teliti, tekun, nggak ceroboh dalam hal apapun. Dan mujadid itu atau pembaharu itu kan sebetulnya peka terhadap lingkungan, Iya, jadi iya. nggak egois. Iya. Jangan jadi sosok yang egois. Mhm. Nah, 3M itu kalau kita jadiin kepribadian itu bisa menjawab semua uncertainty. Ketidakpastian. Euy, ketidakpastian. Menjawab ketidakpastian. Ketidakpastian itu hanya bisa dijawab oleh orang yang suka kerja keras, yang tekun, teliti, mengembangkan diri terus, dan peka terhadap lingkungan. Itu cara memitigasi uncertainty. Berubah jadi certain tuh, Pak. Hah? Berubah jadi Berubah pasti. jadi certain Jadi kah? certain. Atau enggak ya? Ya enggak. Hmm. Untuk apa namanya? Kita bisa survive. Ngomong-ngomong soal itu, Pak, menurut Bapak di mahasiswa sekarang gitu, Pak, yang banyak salahnya tuh di bagian mana sih, Pak? Gak ada yang salah orang itu ya. Gak ada yang salah. Gak ada yang salah. Nah, ada guru besar kita, pembina kampus kita ya, pembina Yayasan Unisba, Profesor Bagirmanan. Nah, mengatakan sesungguhnya orang itu nggak ada yang salah. Nah, ini saya kutip pernyataan beliau dari anggota pembina yayasan Kiai Budi Mutakin ya. Itu saya pikirin tuh, padahal beliau kan orang ini guru besar ilmu hukum gitu. Sesungguhnya manusia itu nggak ada yang salah. Saya sempat berpikir, lah kalau gitu ngapain berkembang ilmu hukum kan? Iya. Seakan-akan kan. Nah, tapi saya sedikit karena kita di ekonomi belajar apa insentif ya. Iya. Jadi orang berbuat salah itu mungkin karena insentifnya yang mendorong dia ke situ. Insentif ini yang tadi di dalam buku makanya mikir itu adalah faktor higien, gitu loh. Faktor regulasi di perusahaannya, faktor pimpinannya, faktor lingkungan itu sebetulnya itu adalah unsur-unsur dari insentif itu. Jadi insentif bukan hanya uang. Iya. Nah, artinya kan yang bisa kita pilih kalau kita nanti punya kekuasaan, apakah itu di pemerintahan atau di perusahaan, harus bisa mendesain insentif agar anak buah kalian nanti misalnya itu bekerja secara simetri gitu. Nah, itu sebetulnya nyambung itu dengan mikroekonomi yang udah advance ya, economic of information tuh. Economic information. Ekonomi informasi dipelajari itu bagaimana orang bisa cenderung melakukan moral hazard, korupsi dan sebagainya. Jadi mikroekonomi itu kalau di advancing bahasa dia gue demen loh. Di mastering gitu ya. Mastering. Lu bagus banget tuh mastering di Microsoft tapi mikroekonomi makroekonomi mastering juga supaya ketemu tuh objeknya. Karena si ilmu ini tuh kan nggak independen dari realitas. Iya. Dia justru bagian daripada realitas. Merepresentasikan gitu ya. Bukan merepresentasikan lagi, bagian daripada bagian dari realitas. Untuk mengobati realitas, untuk mengembangkan realitas. Ya bahasanya untuk mengembangkan peradaban gitu ya. Jadi pasti ada kemanfaatannya. Nah kadang ya punten ya, kadang kita suka lebay ya. Ada alumni, wah nggak nyambung nih ilmunya dengan ya kamu gitu kan tidak memahami profil ilmunya. Iya. Ya saya bisa mengatakan itu ada selain jadi dosen kan, saya ada demand juga tuh dari luar kan gitu. Nah ya tercatatlah beberapa pengalaman itu dan setidaknya saya bisa menjawab
apapun pekerjaannya itu ada kaitannya dengan kompetensi keilmuan gitu. Ah. Jadi kalau ada yang jawabnya tadi ya, wah nggak kepake, ya kamu gitu kan, Iya. profiling Kamu. keilmuannya teu di jerawan jeung teu diperlebar. Iya. Kalau di jerawan diperlebar nyambung, Nyambung. kudu sabar memang. Iya. Kang Oval juga nih Kang, misalkan andai ada mesin waktu gitu, tuh balik lagi ke masa kuliah. Akang ada gak sih sesuatu yang nyesal gitu nggak dilakuin untuk kuliah? Banyak kayaknya dia mah. Banyak. Tapi kalau misalkan boleh Jujur milih, dia milih. boleh milih, saya hancurin mesin waktunya. Kenapa tuh? Kenapa tuh? Biar hidup sekarang aja, ke depannya gitu, nggak balik lagi ke masa lalu kan, nggak ini juga. Tapi kalau kecewanya pasti banyak sih. Masa kalau saya kebetulan 9 semester, 4,5 tahun kuliah, ya pasti ada kesalahan segala macam kan gitu. Cuman ya udah waktu itu menganggap jadi pelajaran aja sih sebetulnya. Iya. Ya salahnya terlambat gaul dengan orang yang di sebelah kiri saya ini. Dan biasanya under expected kali ya Iya. terhadap ilmu ekonomi, ngapain sih belajar mikro, makro, Iya, matematika ekonomi itu statistik, kayak nggak relate gitu dengan kehidupan. Justru itu yang harus di bridging menurut saya. iya. Benar. Nggak salah. Kamu nggak salah. Yang salah bisa. Salah pisan deh. Soalnya ini pengalaman selama sekolah lah, SD, SMP, SMA, saya cenderung bukan orang yang suka sama matematik. Di kuliah juga nggak suka sebenarnya. Oh, kayaknya gitu. Sangat nggak suka gitu. Pas skripsi Kepaksa menemukan satu dosen pembimbing dengan satu bukunya. Di satu bukunya itu di bukunya itu dijelaskan kata pengantarnya bahwa kadangkala kalau kita mempelajari matematika itu kayak kita minum obat pahit tapi butuh gitu. Pahit tapi Iya. butuh. Iya, nah memahami matematika itu ternyata bisa mendukung saya pada saat itu kepentingannya buat skripsi gitu. Banyak persamaan segala macam. Kemudian di sistem. Jadi kayak ini nggak sih? Jujur jawabnya. Jadi kayak refining atau menata pikiran gitu. Iya. Jadi nggak overthinking lagi. Kan? Itu benar. Iya. Bisa terapi juga kalau kata. Terapi. Bisa terapi, bisa apa? Banyak sih sebenarnya manfaatnya gitu. Yang notabene kalau misalkan banyak orang apa sih pentingnya belajar matematik gitu. Ya kalau saya mengalami manfaatnya gitu. Entah sedikit atau besar kan kadang kala subjektif ya Pak. Tapi kalau saya jujur menerima manfaatnya dari belajar matematika. Terapi berpikir tuh dapat kan? Dapat. Bisa lebih sabar gitu. Tidak tidak menyepelekan waktu kali ya. Tidak menyepelekan waktu apalagi di kerjaan kan harus inisiatif gitu. Ya kalau misalkan nggak ada inisiatif tertentu, ya susah juga sih buat bisa bertahan di dunia kerja. Di 100 perusahaan pun kayaknya kalau nggak punya inisiatif susah juga sih gitu. Nah dengan matematika tuh ngelatih sabar maksudnya tuh kayak kita dikasih banyak kerjaan, kita harus bisa nge-manage-nya apa dulu nih yang bisa dikerjain. Terus kemungkinan selesainya bisa kapan kita bisa. Kalau istilah Gen Z sekarang di kerjaan tuh istilah jam in. Jam itu yang masuk ke pekerjaan yang mana gitu, apa yang akan kita kerjakan. Kayak gitu sih. Ada juga bener tadi. Dulu apa buku matematikanya? Paciang dong Pak, fundamental matematika. Fundamental method matematika. Fundamental method matematika. Ini metode dasar matematika ekonomi. Tuh, teman-teman yang pusing sama matematika, yang kehe sama matematika, bersabarlah, itu adalah terapi, ya kan ya? Terapi. Saya memang suka matematik. Suka banget tuh Pak. Ngulik terus. Karena saya merasakan itu terapinya. Jadi yang overthinking itu solusinya thinking, ya solusinya thinking. Medianya adalah medianya matematik. Pernah nongkrong agar kita bisa nge-set lagi tujuan gitu tuh. Iya. Tujuannya kita setting, effort kita gimana sekarang gitu.
Karena kadang Pak kalau ini Seru. sedikit mungkin barangkali sedikit agak jauh dari topiknya, tapi banyak sekali kayaknya pembelajaran matematika dari SD sampai SMA barangkali Itu yang diloncat-loncat tuh. Hmm. Jadi nggak benar-benar nggak benar-benar bisa. Karena metodenya dihafal. Iya. Iya. Kalau dihafal ya sakit. Sekarang mah hafalan kan di hard disk atau SSD. Gitu. Saya memulihkan. Kita tinggal prompting. Iya. Tapi menarik gitu Kang, berangkat dari pengalaman Kang Nopal tadi gitu. Layaknya saya gitu ya, yang sedari SD sampai SMA yang tidak menyukai matematika gitu ya. Ketika kuliah masuk ke program studi yang kental sekali dengan MTK gitu ya. Menghitung perilaku masyarakat juga menggunakan persoalan matematis gitu ya. Iya. Nah, memodelkan itu tadi. Nah, jadi mungkin tadi gitu ya, kalau Pak Yuka udah berada di kondisi udahlah bentuk relaksasi saya nih ya ngerjain matematika gitu kan. Iya. Nah, Kang Nopal juga menemukan ketenangan gitu ya dalam matematika ini. Nah, kalau saya pribadi gitu ya, yang asalnya tidak menyukai, tidak mencintai, apakah sekarang mencoba menyukai dan mencintai? Ya sebenarnya tidak, tapi kepuasan tersendiri gitu ketika mengerjakan suatu persamaan dan ketemu jawabannya gitu ya. Wah, itu sebuah kepuasan yang nggak bisa dijelaskan gitu. Ya, itu punya penilaian subjektif yang kadang-kadang ya kayak nemu jodoh gitu ya. Iya. Sisi hati itu Bener Pak, langsung kayak wah, dari sini batin ya Pak. menemukan sendiri, jadi kayak di hutan belantara. Iya Pak, bener Pak. Menemukan sesuatu kan edan. Memahami suatu memahami suatu variabel bebas yang di depannya ada koefisien tuh kayak, wah dulu gitu kayak, ini X tuh kenapa sih harus kita cari gitu ya? Kenapa dia nggak bisa nyari dirinya sendiri gitu? Tapi ternyata terjawab gitu ya, terjawab sekarang kita dengan sedikit mau mencurahkan waktu untuk duduk dan membuka buku gitu ya, dan menulis mungkin ini jadi itu tadi gitu, dengan mau duduk belajar tuh ya akan ketemu hasilnya gitu. Setuju dengan pernyataan Pak Yuka tadi ketika kita sedikitnya ada sampai keluarnya itu pasti ada hasilnya gitu. Ada yang apa yang kita tukarkan tuh ya terbayarkan gitu. Bahkan gini tuh saya sekarang kehilangan teman diskusi, mudah-mudahan nanti Pak Tur bisa jadi teman diskusi saya juga. Insya Allah. Ada yang saya sedang pelajari sekarang tuh mengenai incompleteness tuh. Incomplete. Jadi teori matematik yang sebetulnya udah lama dikembangkan oleh Kurt Gödel. Kalau Kurt Cobain itu Nirvana. Gitu kan. Ini Kurt Gödel. Jadi si sistem itu tidak bisa menjelaskan dirinya sendiri. Spillnya dikit begitu. Tapi saya juga masih baca. Justru kagok lah, overthinking kuadratkeun we kagok. Itu bermanfaat. Itu host. Nah, mungkin ada pengen motivasi ini ada yang nanya. Nah, buat Akang Fatur dulu, target setelah lulus apa? Kerja, lanjut studi, atau wirausaha? Wah, kalau target setelah lulus gak muluk-muluk sih Kang. Pengennya kalau bisa gitu ya, bahkan sebelum lulus tuh udah ada pegangan gitu. Pegangan mungkin di satu perusahaan nih seenggaknya diri saya ini dibutuhkan gitu. Pasti pengen langsung kerja sih Kang. Terkait pekerjaannya di mana tuh mungkin yang sekarang agak saya lirik gitu ya. Tadi juga sebuah ilmu gitu ya. Kita harus profiling dulu nih. Kita kalau mau ngedeketin perusahaan tuh layaknya kita ngedeketin cewek gitu ya, kita harus kenal dulu gitu. Kita harus tahu dulu gitu ya. Kalau kita PDKT dulu. Mungkin kan itu jadi dia sebagai orang yang kita gitu tuh terkesan gitu ya. Kita mengetahui gitu. Iya. Tapi kalau sama itu jangan sampai pensiun. Wah, haram itu. Iya. Pensiun dari dunia mungkin Pak. Iya. Ya kerja sih kayak langsung kerja gitu ya. Terkait studi nanti sedikit ya kebayang juga pengen lanjut studi gitu. Mungkin memapankan diri dulu gitu.
menstabilkan diri dulu gitu, entah lewat finansial maupun mental gitu. Kalau misalkan langsung ditabrak sama studi lagi, apa ya, kebutuhan, eee, kebutuhan awalnya tuh belum tercukupi gitu. Mungkin dari penghasilan sehari-harinya kan takutnya dari mana gitu. Nah itu sih, Kang. Hmm, cakep. Ada juga pertanyaan untuk Kang Gopal. Satu pesan jujur untuk mahasiswa tingkat akhir, silakan. Satu kata, sabar. Tapi mau dijelasin nggak? Boleh. Sedikit ngejahit dari tadi beberapa topik. Matematika mengajarkan kesabaran. Sabar kadang diasosiasikan dengan pelan. Ada seseorang bijak pernah bilang, pelan-pelan adalah cara paling cepat untuk mencapai tujuan. Berangkat dari overthinkingnya mahasiswa semester akhir atau mungkin angkatan-angkatan Fatur semester 6 ya. Iya. Nanti ke depan kayak gimana. Profiling dari sekarang gitu. Jangan sampai mungkin melakukan beberapa kesalahan yang beberapa seniormu dahulu lakukan gitu, dengan menyanyiakan kuliah dan segala macam gitu. Sabarnya coba diisi dengan ya belajar, baca buku, ngobrol dengan orang-orang yang sekiranya bisa ngasih manfaat gitu ya. Isi gap. Kalau tadi kata Pak Yuka gap, itu tuh gap profiling itu gitu. Profile yang sudah kita capai Mm-mm. dengan profile yang Profile dibutuhkan. Oh, oleh iya. industri kali apa ya? Ya industri. Oleh gitu sih jadi sabar kata tapi penjelasannya itu. Siap. Industri teh kepanjanganna Naon apa? indung jeung istri. Industri. Ini ada juga untuk Bapak nih, katanya harapan untuk lulusan ekonomi pembangunan ke depan. Harapan. Oh. Wah, Untuk lulusan ekonomi sebagai pembangunan. bapak akademik berjuta-juta Kata bahaya. harapan. Oh iya. Kata bahaya tak? Gimana pun kamu adalah anak akademik saya. Harapannya tentu harapannya beda. Nah, harapan saya jangan menjadi beban. Kan sering kali orang memberikan harapan tapi jadi beban. Aing mampu. Saya berharap kamu IPK-nya 4. Harapan saya mah sesuai dengan doa kebanyakan. SMW apa tuh Pak? ya bisa membangun keluarga sakinah mawadah Warohmah. ada marahnya. Saya nggak punya harapan kamu harus jadi gubernur Bank Indonesia. Itu mah perjalanan hidup ya. Iya. Jadi gubernur Bank Indonesia tapi teu sakinah kumaha. Ya. Jadi orang yang Kosong. kemarin yang ditangkap korupsi, uangnya triliunan tapi teu mawadah teu warohmah. Iya. Itu. Nah, saya akan mengundang nanti alumni yang sudah merasa sakinah mawadah warohmah. Itu aja harapannya. Oke. Tapi jadi beban nggak itu? Enggak kan? Alhamdulillah. Kalau saya berharap jadi gubernur BI, ya bisa, kudu mereka ke payungannya. Kayaknya aing kena korupsi gitu. Lah. Pak iya tahunya gratifikasi. Walah gitu. Oke, cukup menarik ya. Nggak kerasa itu udah di ujung acara gitu, udah di ujung obrolan. Mungkin ada gak closing statement? Itu ending yang klasik ya. Yang klasik banget. Seminar banget. Iya. Closing statement adalah kata-kata. Kata-kata saya mah nggak ada di pikirannya sekarang, nggak ada kata-kata closing. Ada juga bait terakhir itu. Meski di mata mereka kita diselimuti bayang iblis, namun kita tetap satu. Ada. Closingnya itulah. Closingnya itu. Kamu kok ada? Retweet lagi aja yang tadi. Retweet aja lagi. Yang tadi aja. Oke. Dengan ini
tetap satu. Satu ya. Tetap satu. We are one, economic one. Iya. Sudah tertanam sejak mahasiswa baru, Pak. Kang Fatur ada Kang Fatur? Sama sih Kang, Sama aja. sama kayak dua tokoh tadi gitu. Dua tak. Oke, mungkin Jadi we are one. We are the one. Ya, Satu kesatuan. ya udah mungkin gitu aja ya teman-teman. Gak kerasa juga gitu beneran udah di akhir gitu. Terima kasih banyak yang Tapi udah seru nonton. nggak ngobrolnya kita? Seru banget gitu Pak. Banyak Wah. banget yang bisa diambil gitu. Apalagi untuk menjawab overthinking dari masih Iya. sekarang gitu, saya juga agak setidaknya terbuka gitu apa yang harus saya lakuin ke depannya. Amin. Dan untuk teman-teman juga jangan lupa gitu, usahakanlah doamu usahakanlah teman-teman. Hai. Banyak untuk Yuka, terima kasih banyak. Sama-sama. Bang Opal, terima kasih banyak. Sama-sama. Bang Fatur, terima kasih. Iya. Terima kasih banyak juga buat teman-teman semuanya, tetap semangat. Dadah. Nah,